Selamat pagi rekan-rekan dimanapun berada. Pada pagi hari ini kami ditemani oleh Mas siapa? Habib Fatoni. Mas Habib Fatoni. Beliau adalah seorang pembudidaya ikan gurame. Mas Habib, bisa dijelaskan sejak kapan Mas Habib melakukan budidaya ikan gurame ini? Sejak tahun 2008. Jadi ketika itu melihat teman sedang membudidayakan ikan gurame, terus mencoba membudidayakan satu indukan, ternyata di situ ada hasilnya, sampai sekarang masih berlanjut. Yang dibudidaya Mas Habib sendiri ini ikan gurame jenis apa sih Mas Habib? Banyak. Ada jenis gurame soang yang menjadi ciri khas gurame Ciamis, gurame Tasik. Ada jenis gurame Bastar, ada juga jenis gurame porselen. Jadi masing-masing gurame itu ada keunggulan masing-masing. Nah, untuk gurame sendiri yang dijual oleh Mas Habib itu dari ukuran berapa sampai berapa Mas Habib? Saya menjualnya ukuran benih, bermacam-macam benih, dari ukuran kuku, ukuran silet, ukuran gaple, sampai ukuran garpit. Itu ukuran-ukuran untuk gurame. Nah, untuk harga sendiri Mas Habib? Harga bermacam-macam, dari yang terkecil dari kuku itu ukuran harga Rp400, sampai garpit itu Rp5.000, Rp6.000, tergantung garpitnya, yang ada yang besar ada yang kecil. Nah, selama ini pangsa pasar gurame yang dipelihara Mas Habib itu seperti apa? Pasar untuk keadaan normal itu biasa saya pasarkan ke Indramayu, ke Cirata, ke Tasik, Ciamis, kadang ke Tulung Agung. Itu untuk pasar benih. Di sini kan pasarnya pasar benih. Itu kebanyakan dari daerah situ untuk pembesaran. Pembesaran itu untuk pembesaran sampai usia 1 tahun. Untuk gurame sendiri yang Mas Habib budidayakan ini, pastikan dalam menjalankan sebuah usaha itu pasti ada kendala yang dihadapi selama ini dalam budidaya gurame ini seperti apa? Kendala itu biasanya macam-macam. Pertama, dari penyakit. Gurame biasanya terkena penyakit itu musim dingin, mulai dari bulan Mei, Juni sampai Agustus. Itu petani biasanya kerja keras untuk mengatasi penyakit. Itu udah penyakit musiman dari dulu gurame. Untuk penyakit umum seperti aeromonas ya, insya Allah ada penelitiannya dari PPL sendiri juga masih tahu bagaimana cara mengatasinya. Tapi untuk musim dingin saya kira semuanya sama, semua petani kendalanya sama, penyakit musiman hampir belum bisa teratasi. Yang kedua, kendala biasa permodalan. Permodalan juga sama. Semua petani yang masih berkembang banyak mengalami masalah terhadap terkendala modal.
Yang ketiga, sekarang berhubung adanya pandemi COVID-19, nah itu sangat berpengaruh terhadap pemasaran. Itu salah satu kendala sekarang. Nah, Mas Habib, bisa nggak sedikit kiat-kiat khusus supaya dalam berbudidaya ikan gurame ini bisa menghasilkan, tidak rugi lah gitu? Bisa nggak bocoran lah sedikit? Gitu, Mas Habib. Ya, gurame itu gampang-gampang susah. Gampang-gampang. Gampang kalau sudah ketemu ilmunya, susah kalau malu bertanya kepada yang sudah pengalaman. Jadi kalau mau membuka usaha gurame, dekati pembudidaya yang sudah pengalaman, tanya-tanya tentang apa penyakitnya apa saja, terus bagaimana cara penjualannya atau bagaimana cara memelihara gurame supaya meminimalisir penyakit. Mas Habib, ngomong-ngomong, Mas Habib saat ini membudidaya gurame di berapa kolam yang ada saat ini di Mas Habib Yang sendiri? ada 22 kolam. 22 kolam. 22 kolam. Satu kolam itu berisi berapa ribu ekor ikan gurame? Tergantung ke luas kolam. Di sini luas kolam yang paling besar ukuran 80 meter persegi saya isi 3.000 ekor. Itu ada 4. Yang kecil ukurannya ukuran 3x5 saya paling isi 500 sampai 1000 ekor. Jadi total ada berapa? 22 kolam. Oh, kalau isinya sekitar 20.000. 20.000 ekor. ekor gurame. Nah, Mas Habib, kan kita juga harus berbagi ilmu nih kepada para pemuda supaya para pemuda itu tidak menganggap bahwa budidaya ikan ataupun peternakan ataupun pertanian itu apa istilahnya tidak menghasilkan gitu, tidak menghasilkan pundi-pundi rupiah. Nah, Mas Habib tolong bisa menyampaikan kiat-kiat supaya para pemuda itu jangan sudah keluar sekolah itu pinginnya pergi ke kota gitu, padahal ini kan peluang gitu, seperti Mas Habib sendiri kan ini peluang gitu dalam budidaya gurame ini. Bisa disampaikan Mas Habib kiat-kiatnya? Ya, kiatnya kita jangan mudah menyerah dan jangan gengsi. Banyak sarjana S1 itu terjun langsung ke pertanian, bahkan pertanian itu lebih semi modern, semi intensif. Banyak yang sekarang menerapkan aquaponik, hidroponik di perkotaan. Itu bukan orang-orang lulusan SD, tapi lulusan S1 S2 terjun ke pertanian. Mengapa yang di kampung itu tidak terjun ke pertanian, yang lahannya itu masih banyak yang kosong? Makanya jangan mudah menyerah, jangan putus asa, perbanyak belajar. Berarti Mas Habib sendiri sarjananya sarjana pertanian? Bukan. Bukan. Untuk sarjana mah sarjana olahraga. Oh, sarjana olahraga ya. Iya, tapi epigenetik. Jadi orang tuanya itu di perikanan, di pertanian, ya kembali lagi seorang pertanian. Tapi yang diambil itu ilmunya, ilmu manajemen tentang budidaya perikanan dan pertanian. Berarti untuk pelatihan dalam budidaya ini Mas Habib dari mana ini? Banyak saya dapatkan dari Dinas Perikanan yang sering melakukan pelatihan-pelatihan untuk kemajuan para petani ikan atau pembudidaya, dari bincang-bincang sesama petani, sama petani yang sudah pengalaman, petani ikan yang sudah pengalaman pembudidaya. Dan tidak lupa ya mencarilah di Google, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Kalau di Google harus ada kita sharing lagi ke yang sudah biasa, Praktek langsung. Dan kebanyakan juga dari pengalaman sendiri, soalnya tiap-tiap daerah itu mempunyai iklim yang berbeda, jadi penanganan untuk ikan juga berbeda.
Nah, dalam budidaya ikan gurame ini Mas Habib sudah belajar paling jauh itu kemana? Ke Tasik sudah pernah, ke Tasik, terus ke Purwakarta. Purwakarta mah itu belajar budidaya ikan nila. Tapi yang khusus untuk belajar budidaya gurame itu di Tasikmalaya, di BBAP Tasikmalaya Singaparna. Terima kasih Mas Habib atas waktunya. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, tadi kita sudah berbincang dengan Mas Habib Fatoni, seorang pembudidaya ikan. Dia juga seorang sarjana olahraga, tapi dia lebih memilih untuk bertani ikan, atau berbudidaya ikan gurame. Karena apa? Budidaya ikan gurame ternyata setelah digeluti itu menghasilkan pundi-pundi rupiah yang sangat luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada rekan-rekan yang ingin membeli bibit ikan gurame, bisa datang kemana Mas Habib? Ke Dusun mana ini? Dusun Sidamulya RT 6 RW 2 Desa Sukamukti. Ya, di Dusun Sidamulya RT 2 RW 6 Desa Sukamukti, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Bisa di search di Google Map. Ada di Google Map Ada juga. pembudidaya ikan Kersaratu. Ya, nomor HP-nya 0853 0853. 104 76054. Ya, terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.